Penerawangan Part 2 Tragedi Kematian Almarhum Brigpol Nopriansah Joshua Huta Barat oleh Guru Spiritual Trismon Raja Mangatur Sirait. Oras, mejojua, enjua-jua, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Hari ini Minggu 31 Juli 2022. Saya akan mencoba memberikan kembali penerawangan tahap kedua soal terjadinya penembakan atau pembunuhan almarhum Brigadir Polisi Nopriansah Joshua Huta Barat. Tadi di awal video ada satu doa, dan begitulah doa dari almarhum sebelum meninggal dunia. Yang izinkan saya buat seluruh yang menonton link ini, yang menonton video ini, sebelumnya like dan subscribe serta share untuk video edukasi dan informasi. Ini adalah sebuah penerawangan, tidak bisa menjadi sebuah alat bukti yang bisa dibawa ke ranah hukum. Ya, tidak bisa dibawa ke ranah hukum. Ini hanya penerawangan secara dari dunia lain. Pada saat kejadian itu, mereka semua baru pulang dari satu tempat, masuk ke rumah singgah. Di sana mereka semuanya ada beberapa orang. Kalau penglihatan kami secara dunia lain, lebih dari 7 orang ada masuk ke rumah itu. Lebih dari 7 orang ada masuk ke rumah itu. Yang terjadi di rumah itu adalah almarhum Joshua dibawa ke ruang tengah. Ya, terus disuruh 2 orang memegang lengan tangan dan lengan kirinya. Terus 1 orang dari belakang untuk memegang dia. Dan ada seseorang di sana langsung memukul wajahnya, dadanya, dan perutnya berulang-ulang hingga almarhum muntah. Itu proses pertama. Ya, itu proses pertama penglihatan secara dunia lain. Karena ada seorang wanita mendengar keributan di ruang tengah yang kondisi sedang tidur, keluar dari kamar, padahal dia sudah melihat sebenarnya apa yang terjadi di sana, hingga seorang yang disegani di sana langsung menyuruh wanita tersebut ke kamar dan langsung menutupnya di kamar. Ya, dan wanita itu juga mendapat tamparan keras, pukulan dari orang yang disegani di sana. Ya, terus kemudian karena seseorang ini sudah dipengaruhi amarah. Ingat, dipengaruhi amarah. Amarahnya sudah menguasai dirinya. Power atau kehebatan dia selama ini sudah dikendalikan amarah. Ya, ingat, sudah dikendalikan amarah. Amarah yang menjadi mempengaruhi dia. Ya, kemudian dia mengambil sebilah pisau seperti pisau rambo, ya, karena saking dia belum puasnya, dia melakukan penyayatan dari belakang kuping sampai ke leher hingga mengucurkan darah segar si almarhum, ya, mengeluarkan darah segar si almarhum. Terus menunjang lagi, kakinya ditunjang, punggungnya dipukuli hingga dia tersungkur ke lantai.
ya, karena dia sudah ke lantai, si almarhum masih menggelepar-gelepar dan masih hidup. Melihat itu amarahnya bertambah lagi, bertambah, kurang puas, ibarat seorang psikopat, ya. Dia langsung membelah dada sampai ke perut hingga mengeluarkan isi perutnya dan jantungnya. Seolah-olah dia puas mengeluarkan isi perutnya dan jantungnya. Ya, terus sebelum tadi dia mengeluarkan isi jantungnya, dia mengambil tang, mencoba memutuskan jari kelingkingnya dengan tang. Itulah sedikit alat-alat yang dilakukan saat proses pembunuhan almarhum Joshua Huta Barat. Ya, itu pun dia di saat masih perutnya keluar, ya, dia belum mati total karena dia masih bergerak-gerak, ya. Almarhum karena punya kekuatan, dia selalu manggil, Tuhan selamatkan aku, Tuhan selamatkan aku, Yesus selamatkan aku. Dia sampai lama meninggal, ya. Dia walaupun isi perutnya keluar, dia tetap masih bernapas, ya. Dia masih bernapas, tapi setelah jantungnya ditarik, akhirnya meninggallah Brigadir Polisi Nopriansah Joshua Huta Barat. Ingat, ini hanya sebuah penerawangan dari dunia lain. Ya, ini hanya penerawangan dari dunia lain. Jadi tidak benar ada di sana proses tembak-menembak saat kejadian. Ya, terus ada seseorang di sana menembak kepala dari Joshua, menembak dari beberapa tubuhnya. Ya, itu adalah proses agar tidak ada seolah-olah ada penyiksaan. Ya, karena seseorang ini mulai sadar bahwa di kepala itu ada peluru, makanya kepala si Joshua itu dibongkar dengan pisau. Dicoba mereka mengambil proyektil yang ada tinggal di kepala si Joshua, hingga otaknya ditariki, dikeluarin agar dapat proyektil itu, ya, dan akhirnya dapat. Kemudian semua isi otaknya itu dimasukkan lagi ke dalam dadanya, dan begitulah prosesnya. Kita lihat di foto itu hingga ada sampai dijahit, ya, hingga sampai ada dijahit. Jadi almarhum banyak mengetahui rahasia dari pimpinannya sama istri pimpinannya yang bisa mempengaruhi karir, ya, yang bisa mempengaruhi rumah tangga, yang bisa mempengaruhi seluruh keluarga. Itu resikonya memang kalau mengetahui seluruh rahasia dari keluarga, pejabat, seorang yang hebat, resikonya seperti itu memang. Tapi alangkah bagusnya sampai jangan menghilangkan nyawa orang, ya, jangan sampai menghilangkan nyawa orang. Harapan kita buat seluruh rakyat Indonesia, kita mau pelakunya segera mengaku jujur, menyerahkan diri, agar ini tidak polemik berkepanjangan, ya, polemik berkepanjangan, ya, agar tidak menjadi polemik berkepanjangan. Indikasi kenapa ini bisa terjadi, penglihatan dari dunia lain itu ada dua, ya, penglihatan dari dunia lain itu dua. Kenapa ini bisa terjadi? Ya, pertama, yang pimpinannya laki-laki, ada mungkin hubungannya sama yang lain, wanita lain, diketahui dia, ya. Terus yang perempuan juga membalas kelakuan dari suaminya, karena istrinya adalah punya ajudan dan mengetahui semuanya juga, tapi tidak dilapor kepada pimpinannya, menjadi bumerang, ya, menjadi bumerang jadinya. Kenapa tidak bisa kau jaga istri saya? Kau yang kuserahkan menjaga istri saya, tapi tidak bisa kau jaga. Hingga begini prosesnya.